Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 7 memperkenalkan nama-nama pemateri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hakul Mubin. Saya sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya Al-Hikami pemateri 1, kemudian Isnaini pemateri 2, dan kemudian yang pemateri ketiga Kalis Hayu Wigati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi teori pertukaran sosial. Dasar-dasar teori pertukaran sosial dapat dilacak dalam sejumlah karya ilmuwan sosial klasik. Dalam teori ekonomi klasik abad ke-18 dan 19, para ahli ekonomi politik Inggris seperti Adam Smith sudah menganalisis pasar ekonomi sebagai hasil dari kumpulan agresion. Diasumsikan bahwa transaksi pertukaran akan terjadi hanya jika kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran itu, dan bahwa kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat dengan baik sekali dijamin apabila individu-individu diberikan untuk mengerjakan kepentingan pribadinya melalui pertukaran-pertukaran yang dirumbukan secara pribadi. Lévi-Strauss, seorang ahli antropologi Prancis, mengembangkan suatu perspektif teoritis mengenai pertukaran sosial dalam menganalisis mengenai perspektif perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat primitif. Dalam analisis Lévi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran langsung dan pertukaran tidak langsung. Menurut Moll dan Chow, behaviorisme yang sangat terkenal dalam bidang ilmu psikologi dinilai berpengaruh langsung pada sosiologi perilaku dan pengaruh tidak langsung terhadap teori pertukaran. Behaviorisme dengan anggasan utamanya tentang hadiah dan biaya ilmiah inilah yang sangat berpengaruh pada teori pertukaran. Jadi dalam sosiologi perilaku maupun teori pertukaran awal, salah satunya proposisi yang dapat dibaca adalah bahwa tindakan sosial itu lahir lebih didasari pada pertimbangan hadiah dan ongkos. Secara umum dapat dikatakan teori pertukaran sosial merupakan salah satu teori yang terdapat dalam ilmu sosial. Teori ini hendak mengatakan bahwa dalam setiap interaksi sosial terhadap unsur biaya, imbalan, dan keuntungan. Terima kasih. Teori pertukaran sosial George Homan. George Homan lahir di Boston, USA tanggal 11 Agustus 1910 dan kemudian ia wafat di Cambridge tanggal 29 Mei 1989. Homans ingin menjelaskan sosiologi yang tidak abstrak, atau dengan kata lain, Homans ingin menjelaskan sosiologi dengan sesuatu yang empiris. Nah, kemudian untuk menjelaskan sosiologi yang empiris tadi, Homans melakukan analisis atau penelitian pada kelompok sosial kecil. Kenapa ia memilih kelompok kecil? Karena kelompok kecil itu hampir selalu ada di sebuah sistem sosial. Dan kemudian hasil dari analisis Homans ini mengemukakan 3 konsep, yakni konsep kegiatan, konsep interaksi, dan yang ketiga konsep perasaan. Konsep kegiatan yang dimaksud Homans di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam suatu kelompok. Yang kedua adalah konsep interaksi, yakni konsep yang menstimulasi dan distimulasi oleh kegiatan lain. Yang ketiga konsep perasaan. Perasaan yang Homans maksud di sini bukan perasaan yang subjektif, tetapi perasaan yang diekspresikan dengan cara tertentu yang berpengaruh pada interaksi lain. Teori pertukaran sosial George Homan ini bertumbuh pada asumsi bahwa setiap orang atau setiap individu yang terlibat
perilaku tujuannya adalah untuk mendapat ganjaran atau imbalan atau menghindari hukuman. Yang selanjutnya adalah Homan selalu mengembangkan beberapa proposisi yang merupakan inti dari teori pertukaran sosial ini. Yang pertama, proposisi sukses. Proposisi sukses ini maksudnya adalah dalam suatu tindakan, jika seseorang mendapatkan imbalan atau ganjaran dari perilaku itu, maka seseorang akan cenderung mengulangi tindakan atau perilaku itu. Yang kedua, proposisi stimulus. Jika seseorang di masa lalu mendapatkan ganjaran atau imbalan dari perilakunya, maka seseorang itu akan cenderung untuk melakukan hal lain yang serupa dengan yang mendapatkan imbalan tersebut. Yang selanjutnya adalah proposisi nilai. Semakin tinggi nilai dari suatu tindakan, maka semakin sering atau senang seseorang melakukan tindakan itu. Yang selanjutnya, proposisi deprivasi satiasi. Semakin sering seseorang mendapatkan ganjaran atau imbalan yang baru saja berlalu, maka ganjaran atau peningkatan ganjaran atau imbalan ini akan berkurang nilainya bagi orang ini. Yang terakhir, yang selanjutnya, proposisi restu agresi. Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran atau hukuman, maka seseorang itu akan cenderung marah dan ia akan bertindak agresif. Dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai harganya bagi orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan pertukaran sosial menurut Peter M. Blau. Pertukaran sosial Blau merupakan hasil kritikannya atas teori Humas tentang pertukaran sosial yang menitik beratkan pada perilaku individu. Sedangkan menurut Blau malah sebaliknya. Untuk memahami fakta sosial, kita harus memahami struktur sosial terlebih dahulu, bukan individunya. Blau menilai bahwa teori pertukaran yang dikemukakan oleh Humans lebih ke arah radikalisme psikologis yang cenderung menekankan bahwa perilaku individu adalah sebagai gambaran atas perilaku suatu kelompok. Sedangkan Blau berusaha mengembangkan sebuah teori pertukaran yang menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antar kelompok, organisasi, atau bahkan lebih ke negaranya. Baik, selanjutnya, inti dasar pemikiran Peter M. Blau tentang pertukaran sosial ada 3 macam. Yang pertama, membedakan antara kelompok besar organisasi dengan kelompok kecil, yaitu individu yang termasuk ke dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua, pertukaran sosial berlangsung antar individu dan kelompok. Dan yang ketiga atau yang terakhir, nilai norma sebagai perantara atau media dalam aktivitas individu dan kelompok tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya Kalisa Yuwigati, teori pertukaran sosial Emerson tahun 1962. Emerson menerbitkan naskah yang penting tentang hubungan antara kekuasaan dan ketergantungan. Pada tahun 1972, Emerson menulis 2 esai penting yang menandai awal tahap baru perkembangan teori 20 pertukaran sosial. Pada tulisannya yang pertama, Emerson coba menjelaskan tentang psikologi pada pertukaran sosial, dan dalam esai pertama ini, Emerson memusatkan perhatian pada aktor terlibat dalam hubungan pertukaran dan lingkungannya. Dan pada tulisannya yang kedua, Emerson beralih ke tingkat makro. Para aktornya dapat berupa individu maupun kolektivitas. Hubungan pertukaran dan struktur jaringan menandai awal baru perkembangan teori pertukaran sosial. Selanjutnya, Moll dan Cook melihat ada 3 faktor mendasar yang mendorong perkembangan teori pertukaran sosial baru ini. Pertama, Emerson telah tertarik pada teori pertukaran ketika menyusun naskah tentang hubungan kekuasaan dan ketergantungan. Kedua, ia dapat menggunakan behaviorism sebagai basis teori pertukaran, namun dengan menghindarkan masalah yang telah menimpa Homans. Emerson merasa dapat menggunakan behaviorism tanpa menganggap aktor itu rasional.
Ketiga, tak seperti Blau yang terpaksa percaya pada penjelasan berdasarkan fenomena normatif, Emerson ingin menjelaskan struktur dan perubahan sosial dengan menggunakan hubungan sosial dan jaringan sosial sebagai blok bangunan yang merentang tingkatan analisis yang berbeda. Hal penting yang coba diungkap dalam teori pertukaran Emerson yaitu persoalan ketergantungan kekuasaan. Emerson mendefinisikan kekuasaan sebagai tingkat biaya potensial yang menyebabkan aktor dapat memaksa aktor lain menerima. Sedangkan ketergantungan melibatkan tingkat biaya potensial yang diterima seorang aktor dalam suatu relasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.